Pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, intensitas hujan yang tinggi di sepanjang pantai utara Jawa Tengah mengakibatkan meluapnya sungai-sungai di wilayah Kabupaten Demak dan sekitarnya. Debit air yang meningkat drastis menyebabkan tanggul-tanggul sungai jebol dan membanjiri hampir seluruh wilayah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tanggul-tanggul yang jebol terdapat di Sungai Jajar, Sungai Wulan, Sungai Tuntang, Sungai Lusi, Sungai Jeratun, Sungai Kelambu Pelayaran, dan Sungai Dombo. Banjir ini meluas hingga menggenangi 89 desa di 11 kecamatan. Secara keseluruhan, 97.147 jiwa atau 28.673 keluarga terdampak banjir ini secara langsung, hingga menyebabkan 24.946 jiwa harus mengungsi ke tempat yang aman. Banjir ini juga menggenangi 4.541 hektar lahan pertanian dan 529 hektar tambak, hingga berdampak terhadap perekonomian warga setempat. Bupati Demak kemudian menetapkan status tanggap darurat melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 360/88 Tahun 2023 tentang penetapan status tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Demak. Masa tanggap darurat ini berlaku mulai tanggal 17 hingga 30 Maret 2024. Ini adalah SK kedua yang dikeluarkan oleh Bupati Demak, setelah SK pertama yang dikeluarkan pada bulan Februari 2024 silam karena bencana yang sama. Dengan diterbitkannya SK Bupati Demak tersebut, Karinaka segera merespon dengan melakukan kajian awal dan berkoordinasi dengan para romo paroki terdampak di sekitarnya, untuk menentukan level respon dan wilayah intervensi. Pada hari berikutnya Karinakas mengaktifasi kembali tim IR lintas paroki untuk merespon bencana tersebut. Tim IR yang diaktifasi terdiri dari klaster perencanaan dan pemetaan, klaster logistik, dan klaster kesehatan, subklaster psikososial, yang bekerja sama dengan tim Trauma Center Unika Sugia Pranata Semarang. Setibanya di lokasi bencana, tim IR Karinakas mendirikan pos pelayanan kemanusiaan di Sanggar Pramuka Kuarcap Demak, yang juga merupakan dapur umum pusat, yang dioperasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Demak. Berdasarkan rekomendasi BPBD Kabupaten Demak, Karinakas mengambil lokasi intervensi di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan Gajah. Di Kecamatan Wonosalam, Karinakas memberikan layanan pengadaan dan distribusi logistik dapur umum mandiri, yang dioperasikan warga Desa Kalianyar, serta memberikan layanan pemenuhan kebutuhan pengungsi, yang tersebar di 6 lokasi di Desa Kalianyar. Selain food item, Karinakas juga mendistribusikan obat-obatan, hygiene kit, perlengkapan sanitasi, pakaian dalam, dan alat kebersihan. Karinakas juga membantu ketersediaan makanan bayi dan anak-anak, popok bayi sekali pakai, juga makanan khusus bagi para lansia. Terima kasih, kami dari perwakilan dari Desa Kalianyar, perwakilan dari pemerintah desa dan juga masyarakat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Karinakas Jogja. Nah, kemarin kita sudah dapat bantuan tahap pertama yang telah dibawa oleh tim, yang itu berbentuk dari kebutuhan-kebutuhan bayi, kebutuhan lansia, orang tua, yang kebetulan alhamdulillah itu sangat mendesak yang kita butuhkan. Alhamdulillah kemarin tim pertama itu sudah membawa, terus kita bungkusi, kita paketin untuk kita salurkan ke sesuai yang membutuhkan. Jadi kita punya list-listnya, mana-mana yang kita sampaikan, kita butuhkan, yang mereka butuhkan kita beri dari pemberian dari Karinakas.
Terus yang tahap kedua juga dalam bentuk sayur, beras, dan juga barang-barang lainnya, pampers, kayak gitu. Itu kita kemarin bisa membuat paket 1.158 paket untuk bisa kita serahkan ke masyarakat yang semuanya terdampak dan semuanya alhamdulillah mendapatkan semua yang dari Karinakas. Dan untuk yang dari bayi itu sekitar 877 paket. Jadi semua bayi yang terdampak yang ada di Desa Kalianyar itu semuanya terpenuhi bantuan dari Karinakas. Penerima manfaat paket alat kebersihan sebanyak 40 keluarga dan 10 fasilitas umum yang terdiri dari 3 SD, 3 TK, 3 masjid, dan 1 balai desa. Sedangkan layanan psikososial di Kecamatan Wonosalam diberikan di pos pengungsian Wisma Halim di Desa Karangrejo, pos pengungsian Balai Desa Kalianyar, dan di pos pengungsian Desa Karangrowo. Tidak tersedianya data pilah memberikan tantangan tersendiri bagi tim Karinakas, sehingga menghambat upaya pemenuhan kebutuhan warga terdampak. Oleh karena itu, tim Karinakas melakukan pendampingan, sekaligus peningkatan kapasitas, terkait dengan penyediaan data pilah yang baku, bagi para perangkat Desa Kalianyar. Tim juga melakukan sosialisasi tentang penanganan sampah popok bayi dan pembalut wanita, agar kenyamanan lingkungan di lokasi pengungsian tetap terjaga. Di Kecamatan Gajah, tim Karinakas bekerja sama dengan tim Trauma Center Unika Sugia Pranata Semarang, memberikan layanan psikososial di lokasi-lokasi pengungsian di SMP Negeri 1 Gajah, Gedung IPHI Gajah, SMK Ganesa, dan di Balai Desa Gajah. DPR melakukan bantuan psikososial, itu pertama ada di Wisma Halim. Di Wisma Halim kita melakukan asesmen dan kepada anak-anak dan juga ke orang dewasa, lalu juga ke SMP Gajah, terus ke IPHI. CTR juga berkolaborasi dengan Karinakas. Sangat menyenangkan karena dari Karinakas sangat membantu CTR dalam membantu psikososial di Demak pada 1 minggu ini. Karinakas Jos. Selamat siang teman-teman semua. Saya dari relawan tim Karinakas. Saat ini saya berada di Demak. Kita sedang berkegiatan untuk penanganan banjir yang ada di Demak. Jadi kita mulai datang di Demak itu pada tanggal 18 ya, tanggal 18 kita sudah mencoba berkoordinasi dulu dengan BPBD, lalu kita saling berbagi data dan mendapatkanlah satu titik tempat yang bisa kita bantu ada di Kecamatan Wonosalam. Lalu kami mulai berkeliling ke Kecamatan Wonosalam, melakukan observasi ringan. Ada satu titik yang menarik bagi kami, yaitu ada di Desa Kalianyar. Nah, di desa ini ada satu titik pengungsian yang terpadu, itu ada sekitar 200-an kakak di satu titik itu. Lalu kita mencoba untuk datang melakukan kajian kebutuhan. Akhirnya kami juga ketemu dengan focal point setempat, kita ketemu dengan beberapa perangkat desa, dan kebetulan ada juga perangkat desa yang sangat aktif membantu kami untuk mencari data di lapangan. Kami berterima kasih untuk partisipasinya dari masyarakat. Terlebih kami juga melihat nilai gotong royong dan solidaritas yang begitu kuat di Desa Kalianyar ini, karena warga yang tidak terdampak ada yang merelakan waktunya untuk bergabung dengan dapur umum, lalu membantu untuk masyarakat yang terdampak. Jadi untuk prosesnya kita ada distribusi untuk bantuan untuk dapur umum, lalu ada juga beberapa paket hygiene kit, paket kebersihan, lalu untuk yang terakhir kita juga mendistribusikan alat-alat untuk membersihkan rumah. Ya.
Kira-kira begitu kegiatan kami di Desa Kalianyar ini yang menjadi daerah intervensi dari tim Karinakas. Beberapa hari sebelum masa tugas tim IR Karinakas berakhir, banjir mulai surut dan para pengungsi berangsur pulang ke rumah masing-masing. Meski bencana memberikan dampak buruk bagi masyarakat, namun secara perlahan senyum kembali menghiasi wajah-wajah para penyintas, dan dengan sigap kembali membenahi kehidupan mereka yang porak-poranda akibat bencana. Respon bencana Karinakas di Kabupaten Demak ini didukung oleh relawan-relawan lintas paroki yang terdiri dari tim relawan paroki Santo Yakobus Bantul Yogyakarta, relawan paroki Santo Kristoforus Banyu Temumpang, relawan paroki Santa Maria Assumpta Pakem, dan tim Trauma Center Unika Sugia Pranata Semarang. Tim Karinakas mengakhiri respon bencana di Kabupaten Demak, dengan keyakinan bahwa kasih dan belas rasa tidak memandang sekat. Terima kasih bantuannya. Semoga apa yang kami lakukan dan upayakan dapat menghadirkan wajah gereja yang berbelas kasih dan berbela rasa di tengah masyarakat yang tertimpa bencana.